Di video kali ini aku akan membahas gimana sih rasanya kerja full time sambil kuliah S2 online. Di samping dua itu juga sebagai content creator. Temukan jawabannya di video ini. Hai friends, welcome to my channel. Bagi kamu yang pertama kali berkunjung di channel ini, biasanya aku itu membahas tentang Apple Stuffs dan juga productivity tips. Kalau kamu tertarik sama video-video itu, jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Jadi video ini aku akan bagi menjadi 3. Yang pertama, aku akan membagikan pandanganku tentang kuliah S2. Yang kedua, aku juga akan menjawab apakah kuliah S2 itu penting. Yang ketiga, aku juga akan membagikan bagaimana tips triknya supaya tidak burn out saat kerja sambil kuliah S2. Let's check this out. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, pandanganku tentang kuliah S2. Jadi saat selesai kuliah S1 dan baru tahun pertama kerja, aku itu punya cita-cita atau keinginan ingin melanjutkan S2 di luar negeri. Salah satu alasannya itu pasti seru ya kalau misalkan kita itu bisa keluar negeri sambil belajar. Apalagi kalau misalkan universitasnya itu adalah top dunia. Di masa-masa itu aku itu sering merenungkan tuh, kira-kira kenapa ya harus S2? Jadi saat aku merenung, aku itu mendapatkan jawabannya. Sebenarnya ada yang lebih penting dari S2, yaitu bisa memberikan dampak bagi orang lain melalui hidup kita dan apa yang kita kerjakan. Pemikiran ini akhirnya merubah tindakanku sehari-harinya. Dari awalnya itu sering memikirkan kuliah S2, beralih menjadi mengembangkan website pendidikan untuk bisa dibagikan kepada guru-guru. Awalnya aku sangat bersemangat untuk mengembangkan website ini, tetapi karena aku mengerjakannya sendiri, aku itu jadi kewalahan, capek, dan burnout. Jadi websitenya akhirnya aku tutup karena aku juga nggak sanggup ngurusnya dan juga ada biaya perpanjangan tiap tahunnya. Jadi itu konklusinya di bagian pertama ini, aku menganggap ada yang lebih penting dari kuliah S2, yaitu memberikan dampak bagi orang lain melalui hidup kita. Tapi buktinya pada saat ini aku tetap ngambil S2. Kenapa ya? Temukan jawabannya di bagian selanjutnya. Kita masuk ke bagian yang kedua, apakah kuliah S2 itu penting? Jadi ada dua tipe orang. Orang yang pertama, kuliah S2 hanya untuk gelar. Orang yang kedua, kuliah S2 untuk solve the problem. Kalau bagi aku pribadi, aku itu lebih memilih kuliah S2 itu untuk solve the problem. Ada hal spesifik yang menjadi minat kita, yang kita ingin teliti dan juga ingin kita selesaikan, dapatkan solusinya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ada yang lebih penting dari kuliah S2, memberikan dampak, memberikan manfaat melalui hidup kita dan apa yang kita lakukan bagi orang lain. Kalau misalkan pandangan yang pertama, kuliah S2 untuk mendapatkan gelar, itu lebih mendapatkan manfaat hanya untuk diri sendiri. Sedangkan untuk yang kedua, dia orientasinya kepada orang banyak. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang paling tahan banting itu adalah orang-orang entrepreneur. Mindset dari seorang entrepreneur itu adalah solving the problem. Dari solving the problem itu kita mendapatkan tanda balas jasa terhadap apa yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat dari tokoh-tokoh politik sekarang, itu banyak yang mempunyai latar belakang entrepreneur. Artinya adalah kalau misalkan kita dari awal mempunyai mindset untuk solving the problem, kita itu akan memberikan lebih banyak manfaat kepada orang lain. Karena orientasi kita dari awal memang untuk orang lain, bukan diri kita sendiri. Kalau kita kuliah S2 hanya untuk gelar, kita itu akan gampang capek. Karena tidak ada the bigger purpose dari diri kita sendiri. Jadi itu di bagian kedua. Kita akan ke bagian yang ketiga. Kita masuk ke bagian ketiga, gimana caranya kalau misalkan kita kerja sambil kuliah itu bisa lebih menyenangkan dan juga lebih mudah. Tips yang pertama, usahakan kamu itu sudah punya rencana tesis sebelum kamu itu memasuki kuliah S2. Di dalam mengikuti perkuliahan itu sangat banyak materi. Pertanyaannya, apakah kamu mau menghafalkan semua, mau memahami itu semua? Tentu tidak, bukan? Kita harus selektif terhadap materi yang masuk. Bagian mana yang berhubungan sama tesis kita, bagian mana juga yang tidak terlalu berhubungan. Tips yang kedua, adanya hubungan antara ujian yang satu dengan ujian yang lain. Misalkan di UTS, kamu itu membahas tentang A. Usahakan juga UAS itu membahas yang tidak jauh dari A. Jangan sampai membahas B atau C.
Aku sarankan lebih baik kita itu jangan menjadi jack of all trades selama kuliah ini, tetapi mendalami satu hal supaya specialty kita itu terbangun. Specialty ini akan menolong kita untuk membahas suatu masalah itu secara dalam dan juga akan menghemat waktu persiapan kita. Misalkan di UAS ini kita membahas A, kita itu sudah pernah bahas di waktu UTS. Jadi waktu yang digunakan itu lebih sedikit dibandingkan dengan membahas masalah atau topik yang baru. Tips yang ketiga itu adalah gunakan daily planner. Kamu bisa gunakan dari buku seperti ini atau kamu juga bisa menggunakannya secara digital. Kalau aku kombinasi dari keduanya, kadang aku menggunakan ini, dan yang kedua aku juga menggunakan di Notion untuk digital plannerku. Digital planner ini akan membantu kita untuk melawan kelemahan kita sebagai manusia, yaitu cepat lupa. Tips yang keempat, kita harus membatasi diri dengan 3 hal, yaitu social media, games, dan juga entertainment. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kamu sudah membuka sosial media sekitar 30 menit atau 1 jam selama 1 hari ini, mungkin kamu bisa langsung stop atau langsung tutup sosial medianya. Termasuk juga misalkan menonton YouTube dan juga menonton Netflix atau memainkan game. Jadi di tahap keempat ini kita harus tega-tegaan dengan diri kita sendiri. Tapi memang untuk ketiga hal ini juga penting ya, supaya kita itu tidak stres. Jadi aku sarankan kalian bisa mengatur kapan kalian bekerja, kapan kalian bisa bersantai-santai. Oke, kita sudah berada di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin bekerja sambil kuliah S2 online. Dan juga aku mau menutupnya dengan sebuah kesimpulan, bahwa di masa pandemi ini adalah salah satu waktu terbaik untuk kamu bisa kuliah S2. Karena kamu bisa kuliah dari rumah, tidak perlu kesana kemari. Selain itu juga ada beberapa universitas itu yang menerapkan potongan harga kalau misalkan kalian itu mau kuliah. Jadi kalau misalkan kalian ada budget dan kalian sudah ada rencana tesis, mau solving specific problem, aku rekomendasikan untuk bisa mengambil kuliah S2. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.